Cek cek satu dua tiga. Hmm.
Cek 1 2 3 tes. Oke, ini udah ya. Hmm, aman ya suara ya, udah bisa didengar ya. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baleo Mall, member dropship Baleo Mall, dimanapun Anda berada, apa kabarnya malam ini? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah malam ini kita mengadakan acara sesi webinar eksklusif bersama Baleo Mall, yang mana pada bulan April ini kita mulai sesi webinar ini di hari Kamis malam Jumat ini dengan mentor eksklusif yang sangat luar biasa nanti. Pembahasan juga tentang seputar marketplace dropship ya. Dan webinar ini diadakan untuk semua member yang saat ini statusnya sudah bergabung di dalam grup support ya atau member free. Mungkin juga ada member-member paid yang sudah gabung di sini ikut di webinar ini juga gak apa-apa, tapi acara malam ini didedikasikan khusus untuk teman-teman yang masih free. Apa aja yang akan dibahas nanti yaitu tentang bongkar strategi dropship, gimana caranya bisa dapat omset 1 miliar dari jualan online. Tentu saja nanti pematerinya juga langsung dari mentor Baleo Mall yang sudah hadir juga di tengah-tengah kita ini. Dan kita bakal kupas tuntas tentang alur dropship untuk pemula dan trik buka toko di marketplace, strategi omset 1 M jualan online. Luar biasa ini pasti ya. Tapi sebelum itu teman-teman yang sudah hadir di sini coba interaksinya dulu. Teman-teman di sini asalnya dari mana dan sudah bergabung di Baleo Mall, join di grup itu sejak kapan? Biar kita lebih akrab dan kenal lagi ya. Silakan tulis di kolom chat biar kita lebih tahu teman-teman ini dari mana asalnya ya. Aku tunggu, silakan. Di sini yang hadir sudah ada sekitar 20 orang ya. 25 orang. Buktikan bahwa teman-teman bukan AI ya, bukan robot. Silakan respon di dalam kolom chatnya. Oke, udah mulai bertebangan. Nah, aku absen dulu ya teman-teman yang sudah hadir sini. Thank you banget. Yang baru gabung, yang baru join, silakan ikut menyusul untuk absen. Kita sebelum masuk ke materi, coba kita lebih akrab dulu berkenalan nih dengan teman-teman yang sudah hadir di sini karena ini banyak juga yang member baru. Saya lihat di sini ada nama-nama banyak banget yang baru yang sebelumnya jarang ikut webinar dan mungkin baru pertama kali ikut webinar ini ya. Karena webinar malam ini spesial banget diadakan oleh tim Baleo Mall khusus buat teman-teman yang sudah join di dalam grup support free member terutama nih ya. Dan mungkin ada juga beberapa member yang sudah berbayar atau member paid yang gabung di webinar ini silahkan ya karena itu juga hak kalian. Oke, aku absen dulu. Ada Kak Heri dari Makassar, Kak. Oke, selamat malam Kak Heri. Lanjut lagi ada Kak Oktavianto nih ada dari Batam. Selamat malam Kak Oktavianto. Lanjut ada Kak Ahnaf
Cawari dari Karawang. Saya oh, siap. Lanjut ada Kak Septian Abror Firdaus Al Azmi. Udah lama Mas, tapi belum pecah telur. Aduh, oke, tenang ya. Nanti kita bahas dengan mentornya, biar cepet pecah telurnya ya. Kemarin Ramadan ngapain aja nih? Kemarin Ramadan ngapain aja nih? Di mana orang udah pada panen ya. Wafa dari Surabaya, selamat malam Kak Wafa. Lanjut ada Kak Oka Sedana hadir dari Bali. Selamat malam Kak. Wah, Kak Oka ya. Lanjut ada Kak Frankie dari Bandung. Oke, mantap namanya ya Frankie. Kak Zainuri dari Gemolong Seragen, selamat malam. Pak Doshi, waduh namanya ala-ala Korea ya, Pak Doshi ya. Pekalongan hadir, aduh. Pak Dashi gitu aja. Andi Mardian dari Jambi Mas. Oke, selamat malam Kak Andi Mardian. Lanjut ada Kak Fatoni. Saya dari, nah dari mana tuh? Malah nanya. Asep Herman, saya dari Bandung. Oke, siap Kak. Asep Herman. Ya, banyak dari Bandung ternyata ya. Kak Yosef AS nih dari Bandung juga tuh. Deket-deket ternyata ya. Saya Wulan dari Karawang, Jawa Barat tuh. Dari Jawa Barat juga nih. Banyak dari teman-teman kita malam ini hadir. Kalau nggak dari luar Pulau Jambi, Batam, dari Jawa Barat ya. Seperti Bandung gitu ya. Oke, ada Kak Aprik Setiawan dari Jogja ikut juga. Terus ada Kak Riki dari Malang. Oke ya. Yang lain yang belum absen boleh silakan ikut absen juga sebelum kita ajak mentornya masuk untuk memberikan materinya ya. Nah, terima kasih untuk yang sudah absen. Senang banget teman-teman di sini sudah interaktif. Jadi malam ini kita mungkin sampai di jam 21.30 nanti atau setengah 10 acaranya akan selesai. Untuk penuntutan acaranya di awal seperti biasa kita absen dulu perkenalan. Dan selanjutnya nanti kita ajak masuk mentornya sebelum isi materi kita ajak ngobrol sebentar dan lanjut ke materi. Sampai materinya selesai, teman-teman wajib untuk memperhatikan dan mencatat sebelum nanti ada sesi tanya jawab di akhir ya. Disitulah teman-teman nanti bisa berinteraksi langsung dengan mentor dan bisa bertanya jawab tentang yang teman-teman mungkin belum pahami, apakah itu tentang Baleo Mall atau tentang dropship atau langsung tentang cara dapat omsetnya gimana nih. Nanti bisa bertanya-tanya ya. Oke, baik, kita ajak masuk mentornya. Di malam hari ini kita bersama mentor yang luar biasa. Beliau adalah seorang emak-emak. Beliau adalah seorang emak-emak yang sempat mendapatkan omset 1 miliar hanya dari jualan online. Kita ajak masuk. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Riza Nurinda Lubis atau Mbak Paris ya kita kenalnya. Waalaikumsalam Om Mustaqim. Selamat Waduh, malam minal teman-teman. aidin wal faizin, mohon maaf Nah, lahir ada batin Bapak ya Pak. Ya. Izin. Udah lama kita belum bertatap muka Benar. sejak bulan Dua Maret bulan ya. sekali ya. 1 bulan lebih ya, kangen banget sama Mbak Riza ini. Masa. Oh iya dong. Oke, nah ini dia Mbak Riza ya. Mbak Riza ini adalah mentor kita yang ada di Balai Mall sudah sangat lama banget. Beliau berbagi tentang marketplace, marketing dropshipping, bahkan jualan online, supplier juga beliau ikut ikut nyemplung di dalamnya. Jadi beliau pengalamannya sangat luar biasa banyak ya. Dan malam ini beliau akan membagikan pengalamannya selama berjualan online hingga bisa mendapatkan omset 1 miliar hanya dari jualan online. Waktu itu dropship ya. Strategi dropshipnya seperti apa ya nanti. Ada Kak Helmi nih dari Klaten dropship Shopee full organik masih oke gak sih? Nah nanti ya ada penasaran nih Kak Helmi ya. Kita jawab pertanyaannya nanti di akhir sesi ya. Untuk teman-teman di sini yang sudah siap, coba aku minta responnya ketik siap nih. Kita akan masuk materinya sebentar lagi biar tidak menyita waktu nih ya kan. Karena waktu kita terbatas banget nanti hanya sampai jam 21.30 biar teman-teman bisa optimal dan bisa menyerap materinya full langsung istirahat. Gas, teman-teman. Ketik siap sebanyak mungkin biar kita tahu nih teman-teman udah siap untuk masuk materinya ya. Belum buat kopi dulu, Om. Oh, udah dong, aman. Kopi selalu ready ya, walaupun nggak ada yang buatin, Pak ya.
Aman. Belum buat kopi nih. Yang belum buat kopi, segera buat kopi. Yang mau ambil jajanan waktu masih Lebaran masih ada. Kalau di sini bahasanya turbo ya, turahan bodoh. Turahan bodoh itu disediakan biar lebih fokus, fresh memperhatikan materinya. Tuh Kak Andi Madian langsung cabut ya, dia langsung cabut nyari kopinya. Sebelum kita masuk ke materinya ya, kita kasih waktu buat teman-teman gas. Oke, ready ya. Nah, kalau udah ready, udah siap semuanya, kita bisa langsung masuk ke materinya mungkin kali ya, Barisa ya. Suaranya masuk ya, Barisa? Udah masuk kah? Aman ya? Oke, suaranya udah masuk ya. Baik, karena teman-teman sudah pada ready dan siap semuanya, kita langsung persilahkan Bariza Nur Lubis untuk masuk materi ya. Mau ke Bariza? Udah kelihatan Om? Oke, udah mulai masuk PPT. Hmm. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan dulu, nama saya Risa. Saya ibu rumah tangga, 4 anak. Saya udah berjualan online itu mulai tahun 2009. Waktu itu belum ada marketplace, masih jualan via blogger, via website. Kemudian yang saya lakukan adalah jualin barang orang lain karena emang waktu itu masih mahasiswa sama kuliah. Jadi nyari tambahan uang dengan cara bantu jualin produk orang lain. Kalau dulu belum ada marketplace itu, awal mulanya saya beli dulu produknya atau saya pakai foto yang dimiliki sama supplier, kemudian saya pindah filenya ke website, bikin website sendiri atau bikin blogger, saya share ke Kapus, ke waktu itu ada toko bagus, ada apa lagi ya? Udah nggak ada sekarang, udah meninggal. Nah, dari situ ada penjualan, kita jual belinya via BBM atau via BBM, via WA. Lama-lama Shopee masuk, kemudian belajar Shopee, jualan juga. Awalnya dari Instagram, jualan dari Instagram, terus diajak sama Shopee supaya jualan di Shopee. Waktu itu jualan hijab udah laris, masih ngerasa kurang, pengen jualan yang lebih banyak untungnya, jualan mukena. Kemudian setelah beberapa tahun jualan mukena itu sempat eh, titik apa ya, titik tertingginya itu omset 1 miliar per bulan dan bisa menghasilkan rumah dari jualan online. Jadi teman-teman emang perjalanan saya sebagai dropship kemudian jadi supplier itu lumayan panjang dan otodidak waktu itu sampai akhirnya ketemu sama DCM atau Baleo Mall. Dengan apa ya? Dengan belajar lebih dalam lagi, lebih tertata lagi, akhirnya lebih paham, lebih cepat apa ya? Peningkatan omsetnya. Oke, karena malam ini khusus member free alias member yang masih pemula, kita bahasnya dari awal ya. Jadi untuk teman-teman yang udah paham tentang bisnis dropship, teman-teman boleh nyimak. Barangkali ada ilmu baru buat teman-teman atau ada yang bisa membuat teman-teman lebih semangat lagi ke depannya. Yaitu paduan memulai bisnis dropship di marketplace, alur dropshipping untuk pemula, dan cara membuka toko di marketplace. Oke, yang pertama, apa itu dropship? Dropship ini adalah model bisnis di mana di sini penjual adalah dropship, tidak perlu menyimpan barang, tetapi mengirimkan pesanannya ke supplier, dan supplier yang akan mengirimkan produk langsung ke pembeli. Jadi di sini posisi teman-teman itu adalah dropship. Nggak perlu stok barang, nggak perlu nyimpen barang, nggak perlu keluar uang lebih banyak. Kalian cukup posting di sosial media, posting di WA, status WA, posting di Facebook Marketplace, posting di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, TikTok, Lazada, itu bebas.
Nah, ketika ada orderan, baru kalian sampaikan ke supplier, barang bayar barangnya dibayar, kemudian eh, supplier akan mengirimkan produknya ke pembeli. Nanti ketika udah nyampe pembeli, itu uangnya akan cair. Oke, ini adalah alurnya proses dropship. Jadi, yang pertama adalah pembeli ini akan membuat pesanan di toko dropship. Jadi dropship pemula biasanya punya satu toko. Ketika dia udah berhasil membuat satu toko dan merasa bisa menghasilkan dari satu toko, dia akan naik kelas, membuat dua toko, tiga toko atau lebih. Nah, setelah dia membuat banyak toko, dia akan menambah karyawan untuk melakukan proses orderannya ke supplier. Jadi teman-teman dropship di sini jangan khawatir, di dropship itu kalian nggak cuma kerja sendirian. Di dropship itu juga bisa ada jenjang karirnya. Itu kalian ciptakan sendiri dengan cara menjadi dropshipper yang profesional. Kemudian dropship ini akan meneruskan pesanannya ke supplier. Bisa berupa PDF resi otomatis atau PDF resi manual. Jadi kalian kirimkan ke supplier resinya aja. Apa aja yang kalau misalnya nggak ada resi otomatis, biasanya nama, alamat, pesanannya apa, terus supplier biasanya akan memberikan rincian harga modelnya. Karena ini minim modal, yang dimaksud adalah dropship Mbak, membayar seharga modal produknya aja. Jadi produk yang akan dikirim ke pembeli itu sudah dibayar oleh dropship. Kemudian supplier yang pembayaran tadi, dia akan mengirim barang ke pembeli. Jadi eh, dengan nama tokonya adalah toko dropshipper. Setelah pembeli menerima barang sampai, kemudian pembeli akan klik pesanan. Nah, nanti dropship ini akan menerima uang atau dana yang sudah termasuk harga produk dan labanya. Jadi udah termasuk keuntungannya dropship. Kalau tidak melalui marketplace, biasanya eh, pembeli itu membayar di awal. Jadi uangnya udah masuk duluan, baru diteruskan ke supplier. Kemudian alur dropship di Mall, karena eh, sebenarnya dropship itu ada di luar Mall itu banyak sekali, tetapi yang kita bahas adalah gimana caranya kita menjadi dropship dan kita menggunakan fasilitas Mall supaya lebih tertata, lebih tercatat, lebih rapi. Jadi kita bisa meminimalisir kebocoran. Andai kata nanti ada barang balik, itu uangnya bisa kita ambil. Bisa kita minta lagi ke supplier dengan cara pengembalian dana. Jadi di Mall ini adalah perantara teman-teman dropship dan supplier. Jadi saya sebagai supplier itu tertolong sekali dengan Mall karena dia menjembatanin kita. Jadi dropship akan mengambil barang ke supplier. Kemudian di sini dropship itu akan menjualnya melalui marketplace, sosial media, affiliate. Jadi ada juga teman-teman dropship itu yang dia membuka affiliate. Keuntungan dari hasil penjualan dia sisihkan untuk affiliate supaya apa? Supaya tokonya ini dibantu oleh para afiliator untuk memasarkan produk. Jadi nggak cuma posting produk aja di tokonya, tetapi dibantu sama affiliate. Itu jika dropshipnya mau membuka affiliate. Kemudian ketika kontennya tersebar, tokonya tersebar, iklan juga, itu akan sampai ke pembeli. Nah, pembeli yang melihat ketika dia tertarik, dia akan order. Dia order, dia masukkan pesanan ke toko dropship, kemudian dropshipnya akan menyampaikan ke supplier, supplier akan mengirim ke pembeli. Nah, itu alurnya di Mall. Nanti ketika barang di pembeli udah sampai, pembeli udah nyairin uang ke tokonya teman-teman atau via WA juga bisa. Itu teman-teman nanti bisa mengklik bahwa
pesanannya sudah selesai. Nah, ketika teman-teman udah klik pesanan selesai, maka Baliomall akan mentransfer uangnya ke supplier. Jadi di sini aman banget ya. Kalian nggak perlu takut udah bayar tapi barangnya nggak kekirim, itu nggak perlu takut. Dan nanti ketika ada kasus misalnya gagal COD atau barangnya ditolak sama bandara, itu uangnya akan tertahan di Baleo Mall, nggak akan diteruskan ke supplier tanpa sepertujuan dropship. Atau sampai jangka waktu tertentu, misalnya 9 hari ke atas itu akan cair otomatis ke supplier. Kemudian apa sih keunggulan dropship? Nah, ini yang harus dipahamin. Jadi setiap bisnis, setiap usaha itu pasti ada kelebihannya masing-masing dan kelemahannya masing-masing. Kalau di dropship ini yang pertama adalah modal yang rendah. Jadi teman-teman tidak perlu membeli stok barang di awal sehingga modalnya yang diperlukan sangat sedikit, sangat kecil. Kecuali kalau misalnya teman-teman berniat untuk apa ya, bikin konten, foto produk ulang biar nggak sama-sama supplier. Mungkin itu butuh modal, tetapi nggak perlu banyak-banyak kan. Cuma butuh sampel aja. Kemudian yang kedua adalah risiko minimal. Risiko minimal adalah eh, karena tidak menyimpan stok, maka eh, resiko barang yang tidak terjual itu minim. Jadi teman-teman nggak perlu takut modalnya apa ya, modalnya terserap karena emang di awal modalnya minim sekali. Kemudian fleksibilitas lokasi. Dropship bisa dijalankan dari mana saja, hanya butuh koneksi internet. Ini benar sekali. Jadi dulu ketika masih belum menikah, masih apa lajang, itu aku sempat ke Medan 1 bulan. Posisi di Medan aku cuma membawa laptop dan yang penting ada internet, aku bisa berjualan. Dimanapun kita bisa berjualan, yang penting ada internet karena kita bisa login tokonya dari mana aja. Liburan Lebaran kemarin itu juga kebetulan kan Miss Queen ada 10 gudang ya di Jawa. Berhubung emang penjualannya bagus, semua gudang, 9 gudang aku tutup fokus ke 1 gudang. Jadi teman-teman dropship masih bisa berjualan walaupun itu libur hari raya. Aku masih jualan via HP dari desa. Jadi pegawaiku aku liburkan semua, tetapi cuma minta tolong ketika ada orderan di Baliomo, tolong diproses ke gudang Jakarta supaya produk itu bisa segera sampai ke pembeli. Jadi kita bisa bekerja dimanapun. Kemudian mudah untuk memulai. Jadi proses pendaftaran dan pengaturan toko online itu relatif mudah dan cepat. Teman-teman bisa daftar hari ini, bisa langsung buka toko, langsung posting produk, dan bisa kalau mau iklan bisa langsung iklan, dan mungkin besok bisa udah ada orderan. Tetapi sebelum melakukan itu kita harus belajar dulu tentang gimana sih cara jualan yang apa ya, menghemat biaya iklan dan mudah untuk dikenalin sama pembeli. Oke, langkah memulai bisnis dropship. Nah, yang pertama adalah riset pasar dan willingness. Jadi, teman-teman ini mau eh, menjual produk apa? Indonesia ini luas sekali kan ya. Indonesia luas sekali, apapun yang kita jual, insya Allah laku di Indonesia. Bahkan kita mau jualan batu, kita mau jualan daun pisang, kita mau jualan batu, eh, jualan hal-hal yang aneh tuh di Indonesia masih bisa laku. Cuma dari sini kita harus pandai. Kita maunya jualan kan menghasilkan keuntungan, bisa jangka panjang juga. Kita maunya mendapatkan keuntungan secara kontinu. Jadi riset pasar ini penting. Yang kemudian cari juga supplier terpercaya. Jadi banyak supplier besar di Balemo. Semakin banyak supplier, semakin bagus. Jadi teman-teman mau pilih pilihan suppliernya lebih banyak. Nanti kita akan cari supplier, gimana cari supplier di Balemo. Kemudian buka toko di marketplace. Tentukan harga dan margin. Harga ini eh,
Kadang dari supplier itu dia menentukan harga jual, kadang juga tidak. Jadi teman-teman nanti silakan cek ke suppliernya apakah ada harga jual terendah atau tidak. Kalau misalnya tidak, berarti teman-teman bisa menentukan harga jual sendiri. Dan untuk marginnya ini eh, lebih baik kisaran 30%. Karena apa? Nanti kita butuh untuk biaya admin, kita butuh untuk iklan, dan lain-lain. Jadi jangan ambil produk yang marginnya kecil. Kemudian pemasaran dan promosi ini perlu dilakukan. Lanjut, ide produk laris H plus 3 bulan. Jadi untuk teman-teman yang baru memulai bisnis saat ini, kita harus memprediksikan 3 bulan ke depan kira-kira yang lagi laris, akan ngetren itu seperti apa. Jangan kita jualan produk yang udah lewat. Contohnya, ini kan kemarin udah apa? Udah musim Ramadan nih ya, Lebaran juga udah. Kita mau jualan sarung, kemungkinan besar itu eh, kurang terserap. Karena apa? Karena udah melewatin batas musimnya. Kita bisa jualan sarung lagi, bisa rame lagi ketika 3 bulan menjelang Ramadan, atau kita menggunakan kata kunci yang berbeda, bukan lagi sarung untuk Idul Fitri, tetapi mungkin bisa juga sarung untuk tidur, biar dingin, biar nyaman tidurnya. Jadi kita membuat kacamata pembeli itu berbeda terhadap produk yang kita jual. Nah, ini adalah ide produk. Yang pertama, karena 3 bulan kemudian itu adalah musim panas, kalian bisa jual kaos atau pakaian santai. Kemudian saat itu juga musim liburan. Kemungkinan sekarang bulan April ya, 3 bulan kemudian April, Mei, Juni, Juli, kurang lebih Juni dan Juli atau Agustus. Itu musimnya liburan, anak-anak sekolah udah libur. Nah, apa aja yang dibutuhkan? Bisa juga tas ransel, koper, perlengkapan camping, kalau misalnya mau rekreasi, alat olahraga, pakaian renang, aksesoris ke pantai, kacamata, topi, dan lain-lain untuk musim liburan. Atau juga mau jualan persiapan masuk sekolah seperti tas, alat tulis, perlengkapan belajar, sepatu sekolah, baju seragam. Dia akan ramai ketika menjelang masuk sekolah. Atau juga produk kecantikan dan perawatan diri. Kecantikan ini perempuan setiap hari pakai ya. Jadi nggak cuma bulan Juli atau Juni atau Agustus, tapi hampir setiap hari orang menggunakan perawatan. Jadi ini bisa lebih jangka panjang. Atau juga elektronik dan aksesoris. Nah, biasanya ketika masuk sekolah itu sebelum masuk sekolah orang tua memberikan smartphone baru atau earphone, powerbank untuk jalan-jalan, liburan, atau perangkat komputer untuk kebutuhan anak sekolah. Kemudian ada juga mainan edukatif atau mainan yang mendukung aktivitas luar ruangan. Ini biasanya karena libur sekolah, bingung mau ngapain, orang tuanya beliin mainan. Oke, kemudian, nah ini adalah rekomendasi supplier di Balai Mall. Kita klik dulu. Bentar ya. Jadi ini nanti teman-teman bisa dapatkan. Dari Balai Mall sudah menyiapkan rekomendasi supplier. Jadi di Balai Mall itu ada beberapa supplier yang kemungkinan bagus, marginnya 30% ke atas. Misalnya ini jualan fashion, pembersih, fashion wanita, perabotan rumah tangga. Teman-teman bisa klik satu persatu. Ada juga fashion sepatu, perawatan herbal, fashion anak, perlengkapan tidur. Jadi teman-teman bisa pilih. Teman-teman bisa pilih sesuai dengan kalian sukanya apa, kalian yakin nggak sama produk itu. Terus kalian cek juga suppliernya ini fast respon atau enggak, produknya bagus sesuai gambar atau enggak. Kalian boleh beli satu dulu, sampel, beli di Balai Mall, kirim ke rumah, dilihat juga
apakah paketan yang datang itu aman, rapi, bagus. Jadi benar-benar seleksi supplier dulu. Tapi kalau misalnya dananya terbatas, bisa ngeceknya dari sini sih. Marginnya yang penting bagus. Terus kira-kira dilihat di Baleo Mall itu eh, bagus enggak, yang nonton matanya itu ada banyak enggak, stoknya ada banyak atau enggak bisa dilihat juga. Sama jam online dia, apakah dia itu udah aktif online tiap hari atau dia lambat onlinenya. Itu juga jadi pertimbangan teman-teman untuk memilih supplier. Stok ini juga penting, aktif online juga penting. Kalau masih 1 hari yang lalu itu mungkin masih lumayan, tapi kalau udah 2 hari jangan dipilih ya. Sama selisih harga jual, rekomendasi harga jual dan harga beli. Ketika udah selisihnya banyak berarti marginnya tinggi. Oke, kita lanjut. Nah, ini persiapan sebelum buka toko. Nanti kita pertanyaannya di akhir ya. Yang pertama adalah daftar Baleo Mall. Sekarang daftar Baleo Mall itu gratis dan teman-teman bisa langsung order di Baleo Mall. Walaupun belum jadi member. Tetapi untuk mendapatkan fasilitas yang lebih lebih lagi itu ada perbedaannya antara member aktif dan member non aktif. Setelah daftar Baleo Mall, cari supplier dan follow. Kenapa harus follow? Karena kita baru bisa order di toko supplier setelah follow. Kalau belum follow, kita tidak bisa order. Kemudian lakukan mapping. Mapping itu kayak apa? Mapping itu karena ada banyak produk di supplier. Kita kan pemula nih, kita baru masuk ke supplier tersebut. Ketika kita udah menentukan, kita udah beli produk, sampelnya udah datang, kita cek bagus, cocok harga, cocok kualitas, cocok packingan, cocok pelayanan, dan semuanya kita fikkan, kita pilih supplier tersebut. Kemudian kita kita buat mapping. Mapping ini membuat kita mudah untuk melihat produk supplier itu apa aja dengan cara mendata fotonya, videonya, dan data lainnya. Kemudian kita melakukan juga riset kata kunci. Jadi dari satu produk itu kita riset kata kunci. Nanti setelah kita riset kata kunci, hasilnya kita jadikan judul, deskripsi, dan kata kunci iklan. Kemudian untuk persiapan foto, kita bisa pakai foto supplier atau kita mau tampil berbeda. Tampil berbeda itu eh, jadi benar-benar ingin tampil beda aja dari supplier supaya apa? Supaya apa ya? Kadang dropship yang menggunakan foto yang bersama berulang kali, beberapa dropship, ada banyak dropship yang menggunakan foto yang sama, itu sama Shopee dianggap spam. Jadi nanti bisa jadi ada peringatan dan fotonya, SKU-nya di toko tersebut dihapus sepihak sama Shopee. Nah, kita cara mengatasinya dengan cara bikin foto yang berbeda. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa kesulitan untuk ngedit foto, kalian bisa tinggal tambahkan elemen lain. Misalnya kalian masukkan ke Canva, kalian kasih stiker COD, stiker free shipping, stiker yang lain-lain, itu udah jadi foto yang berbeda. Diedit tipis-tipis. Oke, ini persiapannya tadi ya. Jadi ada nama produk, produknya itu apa, deskripsinya, harganya berapa, gambar produk, spesifikasi produk, variasi. Variasi itu kayak misalnya kaosnya itu ada hitam, putih, biru, atau ukurannya X, XL, L, M. Terus informasi pengiriman. Kalau informasi pengiriman, teman-teman harus melihat ke toko Balea Mall atau menanyakan sama supplier, dia itu ada apa aja nih. Nah, ini informasi pengiriman. Jadi, di supplier ini, kelihatan ya, di supplier ini menyediakan JNE
Grab, dan GoSend. Kalian hanya boleh mengaktifkan sesuai dengan ekspedisi ini. Lanjut. Oke, ini tadi. Kemudian stok produk. Stok produk, kalau misalnya supplier ada produsen asli, bukan distributor, itu kalian bisa minta izin sama suppliernya apakah bisa diisi stok sebanyak mungkin. Misalnya 100, 1000, atau lebih. Jadi, supaya apa? Karena kadang ketika ada pembeli yang masukkan ke keranjang mereka, itu stoknya itu berkurang. Dianggapnya pembeli ini yakin beli. Padahal ketika ada, mm-mm. Jadi stoknya harus diperbanyak. Kemudian ada kebijakan retur dan garansi. Tanyakan juga sama supplier apakah menerima, dan rating dan ulasan. Rating dan ulasan itu kita bisa apa ya? eh, karena toko baru belum ada rating dan ulasan, kita bisa membuat rating dan ulasan sendiri atau diiklankan supaya rating dan ulasannya ada. Lanjut, nah, ini langkah membuka toko di marketplace. Jadi nanti kalian bisa bebas memilih marketplace apa aja. Kan di Indonesia ini ada banyak, ada TikTok, ada Tokopedia, ada Shopee, ada Lazada. Tapi kalau aku sendiri, omset terbesarku ada di Shopee. Jadi teman-teman bisa jualan di Shopee. Tetapi kalau teman-teman mau jualan di TikTok, ada ilmu tambahan, punya ilmu lebih, boleh kalian jualan di TikTok, di Lazada, di Tokopedia. Karena setiap marketplace ini punya pasar yang berbeda-beda. Aku sendiri juga punya juga di toko yang lain, nggak cuma Shopee, cuma omset terbesarnya di Shopee. Kemudian daftarkan akun seller, pilih nama toko, upload, produk, deskripsi. Nah, untuk list, tunggu. Tadi ada ini ya, kita ngelis dulu persiapan pembukaan toko. Jadi ini adalah apa yang harus dilakukan dropship di awal. Jadi teman-teman bisa listing produk satu-satu sesuai dengan supplier yang kalian inginkan. Jadi apa aja yang dibutuhkan, suppliernya siapa, link Baleomolnya, nama produk. Jadi kalian pindah dari Baleomol ke Excelnya masing-masing. Terus deskripsinya, harga Baleomolnya, harga jual di marketplace. Ini harus ada supaya nanti memudahkan ketika mulai upload. Kalau mau pesen sampel juga bisa. Tanggal pesannya, tanggal sampainya. Jadi kita bisa ngecek apakah produknya ini cepat pengirimannya atau tidak. Dan labanya usahakan paling rendah adalah 30% ya. Kalau dari aku sendiri biasanya aku memberikan eh, mapping juga ke dropship itu seperti ini. Jadi ada link yang aku berikan ke dropship Misclean. Jadi dropship Misclean itu mereka tinggal membuat toko sesuai dengan toko yang diinginkan. Dia mau tokonya ada di mana? Apakah di Jakarta, Sidoarjo, Bandung, Bekasi, Jogja, Malang. Jadi mereka bebas memilih. Setelah itu mereka samain juga nih ekspedisinya, terus produknya apa aja. Jadi aku memberikan seperti ini ke dropship. Nah, kalau misalnya teman-teman mau bikin kayak gini juga bisa. Jadi ini ada contoh peta atau mapping. Supaya mempermudah nanti kira-kira mau ambil produk itu di mana. Mau ambil kira-kira. Jadi memudahkan kita melihat data produk tanpa harus mengetahui semuanya. Jadi tinggal lihat di sini, oh aku butuh fotonya ini darah, pembersih noda darah. Jadi tinggal masuk. Nah, seperti itu. Kayak gini. Jadi teman-teman bikin sendiri ya untuk produk sesuai dengan supplier yang kalian inginkan. Karena apa? Ketika satu toko udah berhasil dan kalian ingin duplikasi toko, itu akan lebih mudah. Jadi kerjanya nggak dua kali. Udah ada data sebelumnya.
Oke. Nah, nanti kemudian setelah bikin toko, teman-teman akan menjual dan memasarkan produk. Gunakan iklan berbayar, optimalkan deskripsi dan judul, pilih kategori yang tepat. Jadi kategori ini wajib tepat. Jadi apa yang kita jual itu harus sesuai dengan kategori yang ada di Shopee. Karena aku dulu pernah salah masukin kategori itu sempat ditegur, ada peringatan kalau misalnya nggak segera diganti, kemungkinan akan dihapus. Jadi harus menggunakan kategori yang tepat juga. Ini nanti akan dipelajarin di next sesi. Kemudian manajemen toko. Nah, ketika tokonya masih satu, mungkin bisa ya kita mengatasinya dengan cek pesanan toko mulai pagi, terus kita cek lagi siang atau sore. Nah, kalau misalnya di awal-awal, teman-teman mungkin bisa fokusnya di upload produk dulu. Terus ketika produknya semua udah terupload, baru mulai ngiklan, kemudian cek stok, cek pesanan, respon ketika ada uh, chat masuk. Nah, terus ketika kita udah, maksudnya udah nggak ada kerjaan, kita bisa bikin toko lagi. Supaya apa? Supaya jaring yang kita punya itu makin banyak. Tuh. Jadi salah satu tips sukses berjualan yaitu pelayanan pelanggan terbaik. Biasanya aku karena tokonya udah lebih dari satu, aku menggunakan pihak ketiga supaya bisa balas chat itu lebih cepat. Dari HP udah bisa dibalas dari beberapa toko. Misalnya toko A, aku ada pesanan, ada chat masuk, aku bisa langsung jawab tanpa buka HP toko A tersebut. Jadi satu chat untuk semua toko. Kemudian foto produk yang menarik. Jadi ketika pembeli melihat foto produk itu dia udah tahu ini produknya fungsinya apa, terus apa ya, apakah sesuai dengan yang dia cari. Kemudian reputasi toko itu kayak penilaian toko, apakah bintangnya ini bagus, 4 ke atas, 4,5 ke atas, atau di bawah itu. Atau apakah produknya update. Kalau misalnya produknya nggak update pun juga nggak terlalu terlihat ya, tetapi maksudnya di sini mungkin kontennya itu update terus di sosial media, di apa, di akunnya itu kan kadang ada video ya. Aku sendiri juga menggunakan video di Shopee Video. Lalu analisis dan evaluasi kinerja. Teman-teman bisa lihat statistik penjualan juga. Nanti ini akan dibahas di step berikutnya. Oke, sekian dari aku. Mungkin ada pertanyaan, boleh nanti aku jawab. Nah, itu tadi ya. Menghilang saya. Oke. Nah, itu tadi materi singkat tentang dropship dari Bariza ya. Kita masuk coba tanya jawab buat teman-teman di sini yang sudah hadir ada sekitar 40 orang termasuk kita. Bagaimana apakah sudah bisa dipahami pola dropship, alur dropship terutama tentang Baleo Mall khususnya? Ya. Tadi ada pertanyaan dari Kak Helmi nih yang membuka pertanyaan dulu. Dropship for Shopee full organik masih oke nggak sih? Dropship Shopee full organik ya. Bagaimana menurut pendapatnya Mbak Riza? Oke. Jadi marketplace apapun sebenarnya di awal itu memang mengajak kita, ketika dia masih baru, dia akan mengajak seller-seller untuk berjualan. Di awal organik itu bagus sekali, kita nggak perlu ngapa-ngapain udah ada orderan. Tetapi semakin ke sini jumlah sellernya semakin banyak dan dari pihak marketplace pun ingin mendapatkan keuntungan. Jadi mau nggak mau kita harus iklan. Karena iklan itu termasuk salah satu pendapatan untuk marketplace gitu. Kalau mau organik mungkin bisanya teman-teman bikin konten di TikTok
atau di sosial media diarahkan ke Shopee-nya. Itu pun perlu eh, ekstra tenaga ya. Hmm. Oke, seperti itu tadi jawaban dari Bariza ya. Gimana Kak Helmi? Sudah terjawab atau masih ada yang ingin diperjelas lagi? Boleh, silakan untuk teman-teman yang lain juga boleh. Kita termasuk kita jawab. Oke, ada dari Kak Septian Abror. Firdaus Al-Azmi ya. Panjang namanya nih Kak. Septian ya. Kak Septian bertanya 3 poin nih. Satu, cara riset kata kunci gimana? Oke. Yang kedua, apa harus iklan ya? Terus yang ketiga, awal mula jadi dropship seperti apa ya Mbak? Oke. Oke. Dijawab satu persatu Mbak, silakan. Cara riset kata kunci. Jadi ada banyak cara riset kata kuncinya. Kalau misalnya udah menentukan produk ya, kita bahasnya ketika teman-teman udah memilih mau jualan supplier apa dan udah siap satu produk. Coba aku share dulu. Oke. Yang pertama teman-teman bisa lihat di Shopee karena kita mau jualan di Shopee. Teman-teman bisa lihat di Shopee. Di Shopee ini ada bagian iklan Shopee. Ini adalah fasilitas dari Shopee yang oh ini toko libur. Uh, toko yang lain ya. Di Shopee ada fasilitas iklan Shopee. Ini bisa teman-teman pakai untuk mengecek meriset kata kunci. Yang pertama buat iklan dulu, lalu pilih iklan produk, terus masukkan produk yang ingin dipilih. Ketika kalian punya belum masukin produk, itu kalian masukin dulu bebas. Kalau misalnya masih mau coba-coba, tapi kalau udah ada SKU-nya, tinggal langsung aja pilih produknya, kemudian masuk klik di manual ini ya, tambahkan kata pencarian. Nah, nanti misalnya uh, kalian mau jualan produk, ini contohnya produk penghilang noda. Jadi kata kunci yang seperti ini, yang ada volume pencariannya tinggi, itu kalian simpenin. Jadi produk itu kan ada banyak, ada produk umum, ada produk spesifik. Kalian lihat dulu ini produknya itu termasuk produk yang mana. Ketika produk yang umum, yang banyak digunakan sama orang, pasti volume pencariannya banyak. Contohnya, misalnya baju wanita. Baju wanita ini pencariannya 2 jutaan. Dibandingkan sama penghilang noda cuma 1.000. Jadi kalian mau fokusnya pilih produk yang umum dijual atau yang spesifik. Setelah itu nanti carilah volume-volume yang tinggi. Misalnya baju wanita oversize. Jadi sesuaikan dengan produk yang dijual. Seperti itu. Cari satu-satu kemudian masukkan ke Excel. Kalian copy. Kalau aku biasanya ngopinya kayak gini. Aku copy semua terus aku masukkan ke Excel. Jadi nanti eh, datanya lengkap, tinggal gini aja. Atau misalnya kalian buntu nih, buntu mau seperti apa kan juga bisa pakai ChatGPT. Contohnya misalnya aku ingin beriklan di Shopee menggunakan fitur iklan produk. Berikan ide Berikan kata kunci yang terkait dengan penghilang noda pakaian.
Jadi kalian kasihkan aja apa produknya apa nih. Kalau misalnya jumlahnya juga, misalnya contohnya 10 kata kunci, 20 kata kunci, atau banyak. Biasanya aku ngambilnya dari sini. Nanti dia akan keluar. Kemudian setelah kita tahu, tinggal kita cari aja di Shopee. Nah, ini langsung keluar kan. Kita langsung simpan 14.000, kita taruh. Terus kita cari lagi kayak gitu. Jadi aku cara cara menggunakannya seperti itu. Menggunakan bantuan AI juga sama riset manual. Jadi dua-duanya dikombinasiin. Kalau misalnya udah dapat riset kata kunci, minta aja dibikinin judul dari kata kunci yang terkait. Buatkan judul produk penghilang noda luntur dengan 100 karakter. Kenapa 100 karakter? Jadi Shopee dulu itu ada 250 karakter. Kemudian eh, Shopee sekarang membatasin judul yang bagus itu di 100 karakter supaya mesin pencariannya nggak terlalu berat. Jadi maksimal 100 karakter kita bisa jadikan judul. Buatkan judul produk penghilang noda dengan 100 karakter yang mengandung kata kunci. Oke. Nah, ini nanti kita bisa pakai judulnya. Kalau misalnya mau bikin yang agak banyak, tinggal masukkan aja. Buatkan 10 judul. Tuh. Jadi aku punya banyak toko itu eh, kadang pakai ini supaya nanti toko A, toko B, toko C itu judulnya beda-beda. Udah nggak pusing lagi. Terus pertanyaannya yang terakhir apa ya? Eh, tunggu. Apa harus iklan ya? Iya, harus iklan. Jadi aku akan tunjukin toko yang tidak iklan dan toko yang iklan. Coba kemungkinan toko yang baru ini. Tunggu ya. Nah, ini adalah toko baru dan emang belum aku apa-apain. Tokonya apa? Pengalaman di baju. Nah, ini tampilan tokonya di Baleo Mall. Jadi ini belum aku apa-apain. Maksudnya belum diapa-apain itu belum dioptimalkan. Baik itu ulasannya, kalau fotonya udah dioptimalkan, dia udah tampil berbeda. Tetapi dia belum ada ulasan sama sekali, belum ada terjual sama sekali, dan belum iklan. Iklannya kayaknya juga belum. Nah, 1 minggu yang lalu belum iklan. 3 bulan terakhir juga belum ada iklan sama sekali. Itu penjualannya cuma satu aja. Bandingkan sama toko yang aku melakukan optimasi, aku melakukan iklan. Nanti teman-teman bisa lihat ini adalah iklan, ini adalah omset hari ini 1,2 juta. Kemudian iklan pengeluaran yang aku keluarkan hari ini di 136. Jadi eh, dari 1,2 juta ini uang yang masuk itu 1 juta dari iklan. Jadi organiknya cuma 200.000. Kalau misalnya aku nggak iklan, mungkin omsetku hari ini cuma 200. Dan kenapa kita harus mencari
apa produk yang punya margin yang tinggi karena kita harus ngeluarin biaya untuk iklan. Kita juga harus ngeluarin lagi PPN. Jadi uang 136.000 itu yang aku bayarkan ke Shopee bukan 136, tetapi tambah 11%, jadinya 150-an ya. Belum lagi eh, biaya admin, biaya lain-lain. Bisa jadi nanti ketika barangnya udah sampai semua ke pembeli, yang aku terima bukan lagi 1,2, udah dikurangin biaya lain-lain, mungkin kisaran 900 itu. Untuk produknya sendiri, kalau misalnya produknya yang terjual 27-an dengan modal 270 sampai 300, paruhnya kayaknya. Kalau miskin ini rata-rata HPP produknya itu separuh harga. Jadi kalau 1,2 ini modalnya cuma 600.000. 600.000 modal baliomolnya. Jadi kelihatan ya bedanya kenapa kita harus iklan sama tidak iklan. Coba kita lihat kemarin. Kemarin modal 88.000 dapatnya satu. Jadi teman-teman bisa memilih mau iklan atau enggak. Tapi yang jelas kalau iklan itu penjualannya ada, ada penjualan. Lanjut, ap- awal mula jadi dropship seperti apa ya Mbak? Itu kalau musiman berarti harus punya banyak toko. Iya, jadi teman-teman mau jadi dropship yang seperti apa? Ada banyak yang aku lihat, aku perhatikan tuh ada banyak teman-teman dropship. Ada yang fokus sama musim-musim tertentu. Jadi dia ketika musim atau dapat tertentu, kemudian dibikin kontennya terus posting. Nah, kalau misalnya nanti ini mau bikin toko, ya paling bedanya ketika udah bikin toko dan ada penjualan, ini barang yang laku harus ditalangin dulu supaya si suppliernya mau kirim barang. Tuh. Jadi nanti ketika udah bikin toko, misalnya supplier ngasih keuntungan 50%, 50%-nya kalau aku sih 12% untuk admin ya. Tokoku karena kategori produk itu dapatnya dikurangin 12% untuk biaya admin, dikurangin biaya untuk iklan, dikurangin biaya jika Kakak Dosi ini buka affiliate. Jadi tokonya dibuka affiliate dikurangin lagi. Sisanya itu keuntungannya. Nah, Insya seperti Allah itu. nggak akan kedetek. Nah, seperti itu ya. Dan banyak sebenarnya Rusia ya seperti itu. Artinya dia seller juga sekaligus sebagai afiliator di tokonya itu banyak. Ya. Ya nggak boleh beli di toko dengan jaringan yang sama. Tuh. Lanjut dari KLW. Produk evergreen yang cocok buat dropship apa aja Kak? Biar repeat order ya. Selamat Anda ketemu dengan suppliernya langsung ya. Jadi kami kalau misalnya bingung mau jualan produk apa nih, kakak lihat aja diri kakak sendiri. Kira-kira biasanya kakak sering beli produk apa. Nah, kakak jualan itu. Atau enggak kalau aku sendiri, aku jualan produk pembersih. Itu sasaranku adalah para perempuan. Jadi noda itu kan akan ada terus ya. Kita mau ngelakuin aktivitas apapun pasti akan ada noda di pakaian. Dan orang kan nggak mungkin nggak ganti baju. Nah, aku pilihnya sih di produk kebersihan karena akan pasti repeat order terus. Orang pasti akan bikin noda terus. Betul ya, salah satu produknya ya dari Mbak Riza ini ya, pembersih Miss Clean itu. Karena orang bersih-bersih itu gak butuh nunggu momen apa. Bisa setiap hari, bisa 2 kali, bisa 3 hari sekali, bisa seminggu sekali kalau udah bergerak atau sebulan sekali.
Oke ya, lanjut. Minimal margin berapa, Kak? Minimal margin berapa untuk 2025 jualan di marketplace saat ini? Margin 30% sih. Kemarin kan kemarin waktu Lebaran, Ramadan, itu kan aku terbiasa jualan mukena. Dan tahun ini aku juga kangen pengen jualan mukena, itu aku jualin barang orang lain kurang lebih marginnya 30%. Jadi aku ngerasa masih kurang sih, karena biaya iklannya terlalu tinggi untuk fashion. Tapi masih ada keuntungan lah. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pilih produk, pilih yang marginnya minimal 30%. Kalau marginnya di bawah 30%, itu takutnya teman-teman kesulitan untuk membagi, ngepost-ngepostin 30% ini buat mana dulu. Karena kita akan terkena biaya admin, di Baliomo kena, di Shopee kena, terus buat iklan kena, pajak, PPN. Dan kalau misalnya kita kirim barang dan barangnya cancel, itu kita juga apa ya, ada ada resiko seperti itu, gagal COD. Jadi kita lebih baik yang rendah 30%. Tuh. Nah, lanjut nih. Cara menentukan margin di bawah 30% itu gimana, Kak? Di bawah, di atas. Kan di atas. Harusnya di Jadi atas nanti ya. di rekomendasi Shopee tadi, di rekomendasi Baliomal tadi udah dihitungkan sayang. Tunggu. Oke, ini aku kirim ya. Ini datanya Baliomal. Teman-teman bisa pakai. Di sini eh, di sini udah dihitungkan. Jadi tiap toko supplier itu kan dia mempunyai banyak produk. Nanti teman-teman bisa ngecek marginnya tiap produk itu apakah di atas 30. Kalian pilih yang di atas 30 aja. Itu. Insya Allah di sini nggak ada yang 20, semuanya di atas 30. Yang Mm-mm. rekomendasi dari Baleo Mall. Tinggal pilih aja. Kalau misalnya kalian tertarik sama yang marginnya di bawah itu, eh, kemungkinan besar akan apa ya, lebih ekstra apa sih? Lebih ekstra untuk ya kayak kerja lodi, kerja keras itu nggak dapat apa, hasilnya minim, itu apa ya? Yang Hmm? udah kerja keras tapi hasilnya minim itu apa ya? Ya pokoknya Ya, kerja lodi. Aku sendiri dulu pernah jualan produk dengan marginnya aku tekan. Jadi emang benar-benar murah, banyak yang beli. Tapi setelah aku hitung-hitung, aku jual mahal dan aku jual murah itu labanya sama. Tapi tenaga yang aku keluarkan ketika aku jual rekomendasi suppliernya nanti bisa di-share dalam grup support WhatsApp ya, yang teman-teman sudah gabung. Kalau ada yang belum gabung, mungkin bisa nanti hubungi admin Balemol untuk dikasih info cara gabungnya lewat mana ya. Hati-hati link bertebaran, biasanya ada link-link spam yang bertebaran. Fokus utama atau informasi paling update itu hanya dari tim Baleomol Pusat. Kalau di grup Baleomol tentunya ya. Lanjut, Kak Septian Abror lagi nih ya. Nah, Mbak, cara hitung harga itu gimana ya biar gak boncos karena iklan, admin, fee, dan lain-lain ya. Jangan dibuat pusing ya. Jangan dibuat pusing ya. nanti di apa webinar selanjutnya mungkin diajarin sama mentor yang lain. Tuh. Tapi ini juga sempat viral kemarin ya. Di TikTok terutama tuh ya. Yang teman-teman mas seller itu yang banyak ikut campaign tapi nggak tahu ternyata jadi berimpact minus di dalam saldonya tuh ya. Karena kampanyenya itu nggak dihitung dulu tuh. Bahaya tuh.
Asal ikut aja. Kelihatannya rame tiba-tiba minus. Aku sendiri dulu aku emang sering ikut kampanye Shopee tapi sekarang udah nggak pernah. Jadi mau tanggal kembar mau nggak kembar hargaku sama. Karena untuk produk pembersih orang pasti akan cari tanpa nungguin tanggal. Hmm. Dan sekarang orang udah terbiasa, udah paham kan, udah paham kok tanggal kembar harga murah. Beberapa kali aku ngeliat di Shopee itu justru beberapa seller yang aku udah pengen belanja itu justru di tanggal kembar dia mahal, lebih murah di hari biasa. Jadi udah apa ya, nggak harus ikutan campaign juga nggak apa-apa. Yang penting edukasikan produk dari gambar, dari judul itu benar, iklannya juga sesuai dengan kata kunci yang sesuai produk. Supaya uangnya nggak habis di potong campaign. Oke. Lanjut dari Kak Basga. Produk yang sering banjir order apa Kak? Wah, Tuh, apa disiapkan bebas. betul tuh ya. Itu paling gampang ngejawabnya tuh. Karena indikator banjir order tuh berapa Kak? Itu ya. Banjir order. Nah, kalau aku sendiri bukan melihat orderannya ya, aku ngelihat labanya. Apakah kita dengan orderan yang banyak itu menghasilkan atau malah justru boncos itu tadi. Kalau misalnya orderannya banyak tapi malah boncos kan percuma. Tuh. Jadi benar-benar harus dari awal teman-teman nentuin produknya, marginnya udah cocok, terus kalian jualin asal kemampuan supaya nanti bisa sampai bagi konten. Kalau aku sendiri kemarin sempat untuk satu hari untuk beberapa toko, bukan satu toko. Karena kan ini juga ini masih baru. Oke. Lanjut nih ya. Dari Kak Robit Fuadi. Oke, ini teman-teman jangan gagal fokus ya. Kalau recordingnya sering stop, sering lanjut ya. Sinyal. Oke. Tadi ada klarifikasi seperti itu. Dropship di TikTok Shop gak Kak? Main ternak akun. Aduh, apa ini ternak-ternak ini? Main dong. Tapi aku nggak udah lama nggak perhatiin TikTok Shop karena waktu itu kan TikTok Shop gede-gedenya nih. Kemudian tiba-tiba ditutup itu aku kaget banget karena penjualan udah banyak, kita nggak bisa jualan sama sekali. Sedangkan Shopeeku masih sedikit. Jadi setelah TikTok tutup itu aku fokusnya di Shopee. Sampai sekarang aku belum belum buka TikTok lagi, tapi beberapa dropship mainnya di TikTok dan lumayan orderannya. Mungkin nanti Loh, aku juga balik lagi ke TikTok. Karena yang Shopee udah jalan. Jadi teman-teman nanti ya, kalau berdasarkan pengalamanku, ketika kalian memulai belajar sesuatu, jangan ngelihat orang lain dulu, kalian pahami dulu, kalian lebih mudah apa dia ada apakah di TikTok, apakah di Shopee, sesuai kebiasaan belanja. Jadi kalian nyamannya di mana, kalian pilih marketplace itu. Supaya ketika kalian udah misalnya di Shopee nih, bikin akun lebih dari satu ketika penjualannya udah cukup untuk biaya hidup dan jajan-jajan, rekreasi lain-lain, baru nambah. Jangan membuka TikTok, Shopee, Tokopedia bersamaan. Karena mereka kan sistemnya berbeda-beda. Otomatis cara kita mengoptimalkan toko itu juga butuh waktu, butuh belajar lebih. Jadi mending dimaksimalkan mau fokus ke marketplace yang mana. Kalau udah berhasil, udah bisa membiayai pegawai untuk ngurusin orderan, baru buka belajar yang lain. Gitu.
Oke, fokus satu-satu dulu ya. Satu sampai beromset, satu sampai menghasilkan, baru nambah ke Mm-mm. platform yang lain. Misalkan mulainya di Shopee dulu nih. Shopee udah dioptimasi, udah mulai jalan, trafficnya udah mulai stabil, dan udah dapat orderan rutin, baru nih coba beralih tambah ke TikTok Shop, tambah ke Tokopedia, tambah ke Lazada gitu. Lanjut dari Kak Hardi, untuk satu akun bisa buka berapa toko Kak maksimal? Satu Kalau KTP di Shopee berapa? punya. Betul. Satu toko itu sama dengan satu akun. Terus kalau misalnya satu KTP, kalau di Shopee setauku 5. Tapi kalau udah 4 itu aku stop. Udah 4 itu aku stop, jadi nggak sampai 5. Kalau misalnya aku, karena aku tokonya udah banyak dan KTP ku udah habis ku pakai sendiri, nanti bisa pakai KTP suami, KTP orang tua, KTP pegawai juga bisa. Karena kalau di Shopee kan kita nggak harus buka rekening bank yang sama dengan KTP tersebut. Beberapa 10 toko itu aku masukkan ke 3 nomor rekening. Jadi ada yang double-double pencairan dananya. Tapi kalau di TikTok Shop itu satu KTP satu rekening dan harus sama. Kalau misalnya di TikTok Shop kalian bisa minta tolong misalnya ke orang tua nih, pinjem KTP orang tua sama minta tolong dibuatin rekening. Kalau aku kemarin minta tolongnya dibuatin BCA yang 50.000 yang foto yang tanpa nomor rekening tanpa buku tabungan itu loh. ATM. Ya, itu. Jadi kita pegang ATM-nya, kita daftarkan. Kalau ada pencairan, masuknya ke rekening tadi. Oke, seperti itu ya. Oke, lanjut. Kartu perdana yang sudah registrasi. Apa ini Iya. maksudnya? Oh, nyambung ya. Oh iya, yang ini tadi loh. Aku kan baru beli. Oh, berapa, Mbak? Ini aku 10 ribuan kayaknya. Oh, sekarang Soalnya 10 ribuan. nyari, kalau nyari di sini kan nggak harus registrasi satu-satu itu nggak sanggup aku. Jadi cari yang udah Sekarang 10 ribuan terregistrasi. satunya. Mm-mm. Mahal ya. Iya dulu 2 ribu. Jadi harus maksimal. Oh. Oke. Malah sekarang ini aku aku aktifkan apa isi pulsa tiap bulan. Oke ya. Dirawat berarti ya, bukan Tak yang. rawat. Oke. Lanjut Kak Robit Fuazi. Aplikasi pihak ketiga untuk scrap produk pakai apa Kak biasanya? Dan nggak mungkin juga kan monitor toko satu-satu kalau tokonya banyak. Ya, Mungkin-mungkin aja. ya harus gitu bener. Kalau aku pakai itu kompres, tapi dia nggak bisa scrap. Kalau dulu bisa nge-scrap toko orang lain bisa. Kalau sekarang bisanya salin dari toko yang sama, dari toko kalian harus login. Misalnya toko A nih login, nanti toko A disalin ke toko B itu bisa. Tapi kalau nge-scrap punya orang lain nggak bisa. Kalau dulu bisa. Mungkin big seller ya, big seller bisa juga. Tapi aku nggak terbiasa sama big seller. Aku terbiasanya sama kompres. Betul ya. Nah kalau di Baleo Mall, scrapnya itu kayaknya udah gak ada fiturnya. Ya, dulu sempat ada, cuman makin ke sini karena kita fokusnya optimasi, uploadnya satu persatu dan dioptimalkan, jadi fitur itu dihilangkan gitu. Scrap itu kadang nggak bagus. Nggak bagusnya apa? Ah, kemungkinan kedeteksi tidak wajar. Kan dia langsung posting, langsung posting. Jadi kayak apa ya? Sesuatu hal yang nggak wajar gitu. Buat Lebih lebih bagus manual. Oke, dari Kak Asep Herman, apakah punya banyak toko di marketplace diperbolehkan oleh Balai Mall? Boleh, Boleh. boleh. Itu Kalau emang jobs. bisa mengelolanya ya kan.
Dropshipperku itu sebagian punya banyak toko loh, bahkan lintas marketplace. Jadi mereka udah nggak pusing produk, pokoknya mereka bikin toko baru, bikin toko baru, bikin toko baru. Ya, asalkan bisa mengelolanya nggak Iya, masalah ya, benar. Kak Asep Herman. Yang penting satu toko, suppliernya, datanya itu sama. Ya, Jangan dicampur-campur. jangan campur-campur. Jangan menggunakan banyak supplier. Karena Hmm. kan setiap supplier ini misalnya punya produk ya, kita harus belajar produk dari supplier A ada 10. Nanti kita mau jualan juga supplier B ada 10. Jadi semakin banyak kita berjualan dari supplier yang berbeda, itu kita harus mempelajari produknya juga semakin banyak. Kalau misalnya dengan apa ya, dengan tenaga yang sama lebih baik produknya dari satu supplier tapi diperbanyak tokonya. Jadi kayak menghemat tenaga juga, nggak terlalu banyak produk, nggak banyak supplier. Oke. Dari Kak Yosep AS, lanjut ya. Produk yang udah terjual di Shopee dengan nama produk lebih dari 100 huruf. Apa perlu diganti judulnya supaya 100 huruf? Kalau diganti apa pengaruh ke penjual produk? Jangan, sangat berpengaruh ya. Ya, jadi kalau kita mau ganti judul itu dianggap kita upload baru. Kecuali kalau emang produknya udah nggak ada penjualan lagi, kalian mau bener-bener riset dari awal nggak apa-apa. Tapi kalau produknya masih ada penjualan, masih menghasilkan, lebih baik upload produk baru. Oke ya. Muhammad Kholis, cara mengetahui produk ini laris di musim apa atau di bulan apa itu gimana caranya ya? Kalau Riset aku ini ya. tadi pakai ChatGPT, yang tadi aku jabarin itu pakai ChatGPT sambil melihat apakah tanggal tersebut, kalender tersebut sama atau tidak dengan hasil ChatGPT. Jadi misalnya kayak kita masuk ke ChatGPT, kita kasih aja perintah. Misalnya ini kan bulan April nih, April, Mei, Juni, Juli. Kita masukin aja perintah. Tolong listkan produk yang laris di bulan Juli di Indonesia. Jadi nanti dia akan keluar. Hmm, sudah enak sekarang ya bisa pakai AI untuk Benar, bertanya. nggak perlu tanya, nggak perlu tanya ke orang. Dulu risetnya lama tuh ya. Dulu risetnya Harus lagi. menganalisa mundur 3 tahun, 5 tahun ke belakang, ngecek trennya apa, di kategori apa. Terus sekarang yang lagi booming apa, dicocok-cocoki dulu. Itu pun paling cuma 30 sampai 50% potensinya. Gambling juga tuh ya. Aku sekarang bahkan bikin foto produk itu dari ChatGPT. Jadi Nah kan aku ya, mencari di internet foto real, bikin foto sendiri, iya. Terus habis itu kan misalnya bukan profesional nih, aku cari di internet. Dengan foto yang sama udah aku pakai berkali-kali, akhirnya aku bikin pakai ChatGPT. wah menarik nih ya. Benar, heeh. Udah mengimplementasikan AI di dalam toko online-nya ya. Teman-teman jangan kelamaan untuk gak segera action, karena makin lama nanti makan tergerus sama teknologi ya. Iya. Lanjut Kak Basgas nih ya. Kak, hal apa saja agar pembeli percaya dengan produk kita sendiri? Hal apa saja ya? Apa aja? Yang pertama, sebagai dropship, kalian harus percaya dulu sama produknya. Jadi, kalian harus yakin dulu apakah produk itu layak untuk dijual atau tidak. Seandainya kalian di posisi pembeli, apakah dengan harga jual yang kalian tawarkan, kalian sendiri mau beli atau enggak? Gitu. Ketika kalian ngerasa yakin, coba tanyakan ke orang terdekat. Misalnya mungkin, kamu nggak beli lipstick ini dengan harga sekian. Kalian jelaskan dulu produknya kayak gimana, kelebihannya apa. Kalau kalian percaya, insya Allah nanti eh, lebih mudah untuk merubahnya ke gambar, ke deskripsi. Jadi di deskripsi itu juga, kalau aku sendiri deskripsi juga aku tulis
sangat detail supaya pembeli yang tidak sempat membaca, tidak sempat melihat, tidak sempat berkenalan itu bisa berkenalannya lewat deskripsi. Video juga aku optimalkan. Jadi mereka tahu fungsi produknya melalui video. Tuh. Kalau ada apa ya? Kalau ada dana dan bisa iklan, kan bisa iklan supaya ada orang yang masuk ke toko dan beli. Nanti ketika ada orang yang minta tolong diulas supaya tokonya nggak sepi kayak yang tadi aku kasih contoh. Oke, gitu Kak Bastias ya. Lanjut Kak Muhammad Holis nih. SKU itu apa ya? Kalau SKU itu singkatan sebenarnya ya, kalau di produk itu. Stock Keeping Unit ya. Penjelasannya mungkin bisa di googling sih. Tapi kalau di kampung atau pedesaan itu singkatan surat keterangan usaha ya, beda lagi itu. Kalau di produk marketplace itu stock keeping unit ya, penanda produk itu. Pak Dosi lanjut ya. Satu lagi Kak, saya kan afiliatnya live biasanya dapat free sampel produk dari yang di live kan. Karena penjualnya bagus. Nah, apakah supplier Balemel juga sama? Jika penjualnya bagus dapat sampel juga Kak, apa harus beli semua dulu? Terima kasih. Bisa jadi. Tergantung suppliernya. Biasanya kalau supplier apa ya? Mungkin bisa kerja sama suppliernya apakah Hmm. nanti dipinjemin barang atau nanti harganya lebih murah atau gimana. Tapi supplier itu kalau untuk dropship yang baru gabung biasanya mereka apa ya? Belum percaya sih. Tapi ketika penjualannya udah banyak, mereka baru mulai mengenal dropshipnya. Mungkin bisa PDKT setelah itu. Hmm. Kalau di Balai Mall kita sebagai dropshipper itu emang diwajibkan untuk menjalin interaksi yang bagus dengan supplier ya, menjalin hubungan yang bagus dengan supplier dan kedepannya juga bisa berkembang bareng dengan supplier gitu. Seperti itu. Oke. Lanjut ke Robits Fuaji. Kak, misal aku jualin produk yang sudah ada brandnya, merek atau mereknya, dan di gambarnya sudah ada brand tersebut, gimana cara bersaing dengan toko resminya di Shopee? Sedangkan toko resminya kan sudah Shopee Mall yang pasti lebih dipercaya pembeli. Oke. Oke. Pembeli kadang nggak melihat Shopee Mall juga sih. Kalau mereka cocok sama produknya, gambarnya kan orang kita sebagai pembeli biasanya kan kita scroll TikTok nih, eh, Shopee nih. Kita cari sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Misalnya aku cari baju anak laki-laki. Aku masuk ke Shopee, aku ketik. Nah, ketika scroll ada gambar yang menarik dan cocok untuk aku, biasanya aku klik. Jadi Hmm. nggak karena dia Shopee Mall, tapi karena si toko ini dia bisa menampilkan produk dengan kata kunci yang sesuai diinginkan sama calon pembelinya. Itu. Terus cara bersaingnya gimana? Kan bisa bikin eh, video foto thumbnail di awal, foto awalan itu lebih menarik ketimbang toko yang lain. Aku sendiri ada beberapa toko itu pun aku bedain tampilannya. Jadi antara toko A, B, C itu tampilannya udah beda-beda. Supaya nggak itu lagi. Dari pihak pembeli juga ngelihatnya walaupun produk yang sama tampilannya berbeda, dia tinggal memilih di foto produk yang dia sukain. Biasanya gitu. Betul. Karobit Fuaji ya. Dan biasanya Shopee Mall itu harganya terpaut jauh lebih mahal dibanding toko non Shopee Mall ya. Iya Meskipun benar. brandnya sama ya. Itu juga salah satu faktor penentu orang mau belanja gitu. Terus kita dikasih kebebasan untuk mengotak-atik produknya, membuat segimana mungkin cara marketingnya,
Jadi bebas Kak Robit bisa menggunakan teknik manapun atau mau seperti contohnya mau dibundling kah atau mau dibuat harganya kompetitif kah atau gimana itu bisa ya. Gambarnya seperti Baleo Mall mungkin ya. Orang udah tahu ada Baleo Mall nih gitu. Tapi di dalam Baleo Mall tuh ada Mbak Riza, ada mentor yang lain kayak gitu tuh. Itu kan dua posisi yang berbeda. Jadi teman-teman udah percaya dengan Baleo Mall-nya nih. Akan ada orang yang lebih percaya lagi kalau ada gambar mentornya juga tuh di situ. Sama-sama Baleo Mall juga kayak gitu. Terakhir Kak, biar cepet dapat ulasan gimana ya Kak Basgas. Gampang banget Kak Basgas. Manfaatkan yang ada di sekitar Kak Basgas ya. Adik, kakak, suami, istri, atau saudara, atau teman, siapapun yang di dekat Kak Basgas. Untuk dimintai tolong mengorder ke tokonya Kak Basgas. Oke, iya benar. Tapi tetap hati-hati ya, jangan pernah minta tolong sama yang pernah satu jaringan. Jadi kalau bisa orang terjauh kita. Kayak belum pernah connect di satu Ya, WiFi yang benar. sama atau jaringan yang sama dengan Kak Basgas ya. Muhammad Kholis, kalau nomor HP yang kita daftarkan di akun Shopee udah masa tenggang, apakah ngaruh ke toko kita? Ngaruhnya Enggak. nanti kalau OTP-nya nggak masuk tuh. Jadi kalau aku, kalau dulu kan ketika awal bikin toko, itu setelah nautkan KTP, nautkan lain-lain, nomor rekening, nomor HP, email, itu yang harus dilakukan adalah matikan OTP harusnya. Tetapi waktu itu aku lupa kan, aku lupa dan ternyata semua nomor hangus. Satu-satunya cara adalah mengganti nomor HP. Teman-teman bisa apa minta ganti HP dengan cara masukin email, nanti akan apa ya, ngelink ke email tadi, kita bisa ganti nomor HP. Tapi kalau misalnya nomornya udah tegang, posisi OTP-nya udah off, itu bebas sih, nggak ada masalah. Kita bisa nyariin uang, kita bisa melakukan apapun, kecuali kalau misalnya berkali-kali salah masukkan PIN. Itu biasanya mereka minta OTP lagi. Ya. Mumpung masih tenggang, diisi pulsanya Pak ya. Mumpung masih tenggang ya, sebelum hangus. Bener. Lanjut Kak Asep Herman, mungkinkah kita ganti-ganti supplier disebabkan kurang cocok dengan produknya? Mungkin. Ah, itu kelebihan dari dropship ya. Teman-teman di sini dibebaskan untuk mau jualan produknya, supplier apapun itu, sesuai keinginannya teman-teman, sesuai kecocokannya teman-teman ya. Misal bulan ini ingin coba jualan fashion nih, udah dicoba fashion sebulan, 2 bulan kayaknya nggak ada penaikan, nggak ada progresnya, boleh silakan langsung ganti di supplier lain dengan catatan produk yang lama dihapus, semua datanya juga diubah ya, alamat, nama nama tokonya atau nama tokonya tetap sama juga gak apa-apa, produk-produknya dihapus, diganti produk baru ya. Itulah kebebasan seorang dropshipper ya. Bebas jualin produk apapun tanpa memikirkan stok, tanpa pusing mikirin produksi. Bener. Yang pusing biarkan Mbak Riza aja ya. Stoknya mangkrak nih. Oke, fake order bagus gak Kak? Gak bagus, namanya aja fake ya. Gak bagus dan cukup rentan terkena pelanggaran berat ya fake order. Ridwan Hashim, order plus ulasan dari HP saudara yang apa ini sejaringan WiFi. Yang Jangan, jangan ya, jangan ya. Kalau bisa berbeda, itu. jangan ya. Kemungkinannya ada itu, kemungkinannya bisa teman jangan. Kedepannya nanti bisa dibuat
alasan Shopee atau marketplace-nya untuk cari gara-gara. Itu guys, cukup kayaknya udah gak ada yang tanya lagi. Oke, cukup ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di sini malam ini luar biasa banget. Pertanyaannya juga mengalir dengan cepat dan sudah dijawab oleh para mentor, sudah dijawab oleh mentor dengan sangat tepat ya kan. Kita akhiri sesi webinar malam ini di jam 21.46. Terima kasih buat semuanya. Materinya sudah disampaikan semuanya oleh Barisa juga. Terima kasih. Saya pribadi selaku moderator, Mas di sini hanya sebagai pembawa acara sampai acara selesai dan nantinya teman-teman di sini bisa lanjut diskusi di dalam grup support yang sudah disediakan oleh tim Baleo Mall ya. Pastikan sudah gabung di dalam grupnya, grup WhatsApp selalu aktif setiap hari dari pukul 3 sore sampai 6 maghrib ya. Selalu ikutin update-nya di sana, manfaatkan tanya jawabnya dan segeralah memulai agar bisa dapat omset pertamanya di Baleo Mall. Seperti itu ya. Kita akhiri. Terima kasih untuk semuanya dan ketemu lagi nanti di webinar eksklusif berikutnya di jam sama di jam 8 sampai jam setengah 10 dengan mentor-mentor lainnya yang luar biasa juga. Kita bahas kupas tuntas lagi tentang dunia marketing online, digital marketing yang di era 2025 ini seperti apa update-nya. Selalu tim Baleo Mall menyediakan sajian-sajian terupdate di dalam media sosialnya. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan informasi-informasi terupdate hanya dari Baleo Mall ya. Baleo Mall ada media sosial di Instagram yaitu Baleo Mall Tik Official. Jangan lupa di-follow biar tahu setiap hari update-nya tentang apa. Bahkan jadwal webinar juga sering diinformasikan di sana. Seperti itu ya. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir di sini dan ketemu lagi di webinar eksklusif berikutnya tentunya dengan Mbak Leomol yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di webinar eksklusif berikutnya. Dan Sampai minal jumpa. aidin wal faizin untuk semuanya ya. Assalamualaikum. Masih di bulan Syawal nih ya. Bye.